Kembali lagi bersama kita di Keringat Dia. Kita kulik habis. Kulik habis. By the way, ngedatengin dia itu susah banget. Ya, Iya. Masnya bisa datang ke sini. Iya. Oh, iya. Kita lihat dia main gitu. Wah, ini bagus nih. langsung ditandai. Mosok toh, Mbak. Saya membentuk di daerah saya ya. Gimana? Apalagi Mbak ya? Apalagi? yang paling Idealnya ya Mbak ya. Idealnya nggak ada yang ideal. nggak bisa Mbak. Main di kelas 130, jadi beratnya antara itu, di bawah itu, di bawah itu. Baiklah. Tapi nggak boleh lebih dari range 10 kilo di bawahnya. Dalam artian tuh, dalam olahraga bela diri itu berat itu meter banget, maksudnya sangat berpengaruh banget. beti lah, beda-beda tipis lah. Iya. Betty sama siapa? Bos kita. Oh, iya. Iya kan sama bos Iya. kita beda dikit. Jadi selain kalau gulat atau sambo kan berada di satu Iya. apa namanya tatami ya, tempat. Matras. Matras itu ya. Kalau di basket itu kan aktivitasnya lari sana sini Iya, sana sini, benar. tidak capek kan? Nah, itu- Capek bener, tapi anehnya ini bener-bener tak omongin ya, anehnya ya. Saya itu baku-baku gontang-banting pukul-pukul itu nggak pernah cedera. Tapi justru di basket itu saya lutut jebol dua di basket. Beneran. Mungkin karena kan kalau misalnya Bener. dibanting itu kan lompat-lompatnya nggak se-effort Bener. basket kan. Bener. Dan itu harus tetap. Gini, Jadi lutut boyok, jari-jari, sendi-sendi malah justru bahaya. Kok bisa gitu ya? Bisa gitu ya. berarti kan kalau di sambo ini persepsi saya sih. Iya. Berarti kalau di sambo sama gulat itu kan udah ada teknik-teknik juga Bener. mengantisipasi Iya. gerakan Iya, gitu ya. iya. Tapi kalau di basket sendiri kan hobi kan. Oh iya. Jadi mungkin lebih banyak gerak ya, bodo amat udah datang tabrak. Mari. Sama permasalahannya kalau basket itu kan tim dan coachnya ada berapa sih kalau basket itu? Coach satu ya. Coach satu. Kalau bela diri, misalnya kita latihan dalam Iya. satu tatami itu ada 8 orang. Satu pelatih itu bertanggung jawab secara personal untuk keselamatan. Jadi kita benar-benar bertanggung jawab gimana deh kamu jangan Ya, pakai lebih teknik safety ini, ya, ya Pak, lebih ya. safety. Kamu jangan kayak gini, teknik yang kayak gini lebih safety buat kamu atau apa. Kita benar-benar mengenal secara personal untuk tahu teknik mana yang pas buat dia, mana yang enggak. Sangat minim sih. Yang penasaran, yang sama sih penasaran itu Iya. tadi lari ke sana gitu. Tahu kan kayak basket, kayak futsal gitu kan. Kayak orang lihat di lapangan kecil, coba masuk di dalam. Nah. Mampu. Iya. Nah, kalau dari Bang Gori sendiri yang lari ke sana ke sini capek rasa kira-kira Bener. pernah keluhan di basket capek atau apa? Iya, tapi sekarang pun saya pakai basket untuk latihan kardio karena itu oke. memang kita impactnya dapat. Kamu yang punya hobi basket atau apa, tapi ternyata masih di cabur seperti yang ini, itu bagus banget buat kardio, benar-benar untuk masih nyari. bisa lah dipakai. Ya emang capek. Ya, pasti capek. Kita kalau nggak mau capek ya tidur aja lah. Gitu. Mana ada kardio nggak capek ya? Iya. Berarti itu ada titipan pesan di bawah bagi teman-teman di luar sana, saudara-saudara yang aktif di sana, jangan mencari sampingan lah ya. Karena itu biar Tapi nggak kan jenuh manfaatnya juga. gede. Iya, benar. Nggak Manfaatnya jenuh gede juga. banget. Manfaatnya memang gede. Benar. Olahraga Untuk jenuh permainan itu, olahraga permainan itu biasanya kalau di dalam latihan puslada atau pelatnas itu dipakai untuk di antara dari kita latihan rutin. Oh, Jadi iya. biasanya tambahannya adalah volley. Oh iya. Kalau Benar. di judo itu tambahannya volley, terus Iya. ada basket itu salah satunya sama berenang. Oh benar. Nah, itu biar gak jenuh memang. Kalau dari Pak sendiri kira-kira selain sambo apa? Apanya? Selain cabur sambo itu apa sob? Kuras kan? Nah, Ya terus kuras. kayak bela diri kayak Oh, olahraga yang permainannya lain. nggak ada. Nah itu. Karena Enggak, Mbak. aku nggak. Kalau mengalami volley sama basketnya ketika pelatihannya memang pernah. Oh iya. Tapi kalau misalnya sekarang saya nggak suka karena saya hanya suka memang bantingan, Lebih nggak ada yang fokus ke lain. banting ya, Nah, lebih fokus nggak ke mau banting. yang lain. Jadi itu Badminton enggak, Mbak? nggak. Badminton? Oh, tenis Oh, meja aku suka. oh, tenis meja. suka. Nah, tenis Olahraga meja. lapangan aja. Iya, tenis meja itu suka. Kalau yang lain itu enggak. Udah. Uncle T juga basket kan dulu? Iya semua. Kita pernah basket dulu. Oh, iya. Pernah basket. Ini semua. Sama. Ya hancur nggak? Berbenturan sama kamu nggak hancur? Kalau dapat berarti udah ketemu sama Bang Gori ini. Udah bola aja. Udah bola. Angkat tangan. Bener, ya. Saya sendiri pernah ngalamin itu. Jadi orang cuma berdiri begini saja tabrak jatuh mending udah bola lah sama. Kamu
panik loh. Kadang itu kayak ternyata masih cepat. Masih cepat, dia masih Karena cepat. banyak aktivitas. BTW soal ini ya, soal apa? Soal endurance sama strength sama kecepatan, strength. speed itu kan ada batas waktu sebenarnya. Sebagai atlet kita kan pasti ada batas waktu. Kalau saya kan berhenti di umur 23. 23 saya langsung stop. Nggak akan lanjut lagi dan tapi tetap serius gitu kan. Nah, kalau kayak Mas Gali itu kan masih melanjutkan sebagai atlet. Ada nggak sih sebagai dirimu sendiri ini pengen aku harus punya sesuatu yang lain nih karena aku nggak mungkin selamanya jadi atlet gitu. Iya. Nah, kalau dari dirimu Kalau satu aku ngerasanya ya Mbak ya, ngerasanya itu terjun ke ini benar-benar serius itu telat sebenarnya. oke. Saya katakan tahun 2000 berapa 15 itu umur itu udah 27. Saya umur udah 27, benar-benar telat ya, telat. Dikatakan menyesal kok nggak dari dulu nggak juga, karena saya mikir oh yo emang dalane, jadi emang harus ketemu ini dulu baru ketemu ini. Nah outputnya gimana pun masa saya juga pernah ditanyain kowe ra kesel kok. Kowe sampean sadar, kowe ra kesel kok. Outputnya meh ngapain? Kalau untuk apa yang dilakuin untuk hidup, maksudnya kowe meh kerja apa, aku merasa uang itu bisa dari mana aja. Saya juga dari atlet itu sebenarnya ditawarin kalau kalian yang lagi mendalami dunia atlet ini, kalau kalian udah di titik sing juara, kalian ditawarin biasanya nanti jadi ASN atau jadi perangkat pemerintah ya, walaupun yang bukan ASN. Kalau saya pribadi ditawarin pada saat setelah juara itu masuknya biasanya ke Dispora. Satu Dispora, dua Satpol PP. Itu mesti itu buat kalian. Iya. Satpol PP. Terus atau kedinasan lain yang di bawah institusi daerah PTD. daerah itu. Nah, pas saya yang ditawarin bener-bener Satpol PP banget. Di sisi lain saya suka ngeband. Oh gitu. Ini. Saya masih kelingan teman saya itu anak band-bandan, anak hardcore ya. Ngiri. Itu pada saat itu dia punya band hardcore, punya angkringannya di sama Satpol. Saya nggak kebayang kalau saya misalnya pada saat itu terima jadi Satpol PP. Padahal circle saya anak-anak. Kok kayak ngangkut angkringan kanca-kanca dhewe ya. Ngobrak abdi. Wis ora wis sadar diri. Sing saya itu semua pilihan sih, maksudnya kita itu punya pilihan. Tapi kalau kalian sing Diana, kalau terus terang daerah saya itu kamu butuh apa sih? Kemarin udah sampai ke tahap itu. Jadi tahun ini itu ada pekan olahraga provinsi. Yang dapat emas sudah ditanyain kembali lagi seperti itu. Kowe main dari apa gitu. Saya pun juga terus terang ngomong ke istri. Ini saya ditawarin jadi ini nih. Jadi departemen yang dimasukin itu tadi Satpol PP sama pemadam kebakaran. Sebenarnya damkar itu saya termasuk cita-cita saya zaman dulu. Tapi ternyata tak kirain cuma ngurusin itu. Ternyata kalau ada mayat, ada ternyata yang ngurusin itu juga. Saya jadi nggak mau. Di sisi lain gajinya UMR. Oh iya. Gajinya UMR. Saya nggak mau menjelek-jelekan, tapi istri saya tadinya kerja di bank. Gajinya turun jadi 4 juta aja keluar. Lebih mending usaha sendiri di dodola dan lain-lain. Saya yang ditawarin itu sama istri saya, mending melu aku maksudnya mending kerja bareng daripada nanti kalau saya pribadi saya nggak waktunya kebuang di sana dan ternyata hasilnya kok ternyata tidak sesuai dengan yang standar gitu sih. Jadi ngono kuwi.
menemui. Jadi intinya pesanmu kepada teman-teman yang masih jadi atlet di luar sana harus apa nih kita selain karena kita kan nggak mungkin menjadi atlet terus. Jangan hanya satu saja, 2, 3, 4. Iya, dan nggak semua bisa jadi pelatih juga. Gitu. Iya. Nah itu apa sih? Intinya itu sesuai passion kamu, ini bukan ya, tapi uang itu penting sebenarnya. Iya. Tapi gimana cara kita nyari uang kan itu terserah kita. Maksudnya kamu bisanya di apa? Ya. Kalau saya usaha sama istri dan kebetulan saya Sabtu Circle nih sama Alfi nih, kita ben-benan ya. Yang masih penasaran toh. Yang masih penasaran toh. Iya. Jadi lucu loh. Iya. Masih ada banyak. Oke, yang itu tetap kita gali, kita akan gali soal Harus itu. kuras habis keringatnya kasih keluar. Masih penasaran langsung klik like, comment, subscribe, and share di kamu teman di mana saya Mars juga bisa share. Formasi udah sempurna, lama tak bersua, cukup lama tanpa suara, tetap paling keras kepala, tetap menulis barbar dari bar ke bar seperti saat fase ketiga mulai terbakar. Insureksi tempat bulan 11 tersiar berkabar. Pasal buat spektrum anyar 1312, coba kau bongkar, ku buat kembali ke akar. Back to back, stay on point G. ROT, disyaratif ala humble break, odor MC, kurasi, bir narasi, ala double break, dot binary. Balapan jargon, riba city, anthem of POD, POV. Pembenaran hiatus, minus falasi, logika pasukan kasat, mata Godfather Al-Faci. No one knows rock steady. Pause, jaga rotasi dan kendalimu. Rotasi amunisi peluru. Flames gila membara menyerbu. Kembali berlaga beradu. Cientifik kalkulasi Kanada. Rasa kausa asas doa beton. Formasi yang sesolid beton. Formulasi rima daya ledak megaton. Mata melirik-lirik yang tertarik lorek-lurik. Lajur berjalur teratur rima jujur beralur. Sebutan mereka berikan arti mengenal bagi nama NOK, NO1 beraja pada skena. Kejar mengejar berikan gelegar hajar cecar berujar. Kejarkan sadar lanjutkan nalar sasar bakar bokar. GNTC arsis, analisis basis. Data kata-kata taktis skematis Rotten, berap bangkit dari hiatus. Determinasi cetus modus putuskan status. Flames gila, siap terjang bagai gorila. Ini saatnya Enoka, hentak arena. DJ Pause, mainkan tajam jarimu. Seperti itu Enoka, formasi udah sempurna. Jaga rotasi dan kendalimu. Rotasi amunisi peluru. Flames gila membara menyerbu. Kembali berlaga beradu. Cientifik kalkulasi Kanada. Rasa kausa asas dogma. Jaga rotasi dan kendalimu. Rotasi amunisi peluru. Flames gila membara menyerbu. Kembali berlaga beradu. Cientifik kalkulasi Kanada. Rasa kausa asas dogma. Oke teman-teman, karena tadi kita habis membahas tentang olahraganya Mas Galih aka Gori ini ya, dari basketnya yang ternyata sering banget cedera di basket malah ya, kok bisa ya? Terus kemudian jadi dari entrepreneur, kemudian terus ke entertain. Yang aku penasaran ternyata mereka berdua ini satu circle, kok bisa? Jadi gini, waktu itu kita pas mau undang dia itu malam-malam kita ngobrol ceritanya. Kita ngobrol. Saya punya nih teman orang bulat, orang Magelang, dia bilang gitu. Aku dalam hati siapa nih? Siapa nih gitu kan? Orang badannya gede nggak? Iya gede. Galih bukan namanya. Aku panggilnya Gori. Nah yang itu satu ternyata. Ya begitu kalau orang entertain gitu, satu orang tapi 1000 nama. Iya. Kalau Naruto kan satu orang tapi 1000 bayangnya. Terus kamu nggak tahu Galih siapa kan mesti kan? Iya. Nggak tahu. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Terus aku bilang satu-satunya orang Magelang yang bulat, yang kamu bilang badannya gede dengan ciri-ciri tersebut hanya orang itu. Aku bilang gitu. Tidak salah lagi. Ya, tidak salah lagi. The one and only. Galih Novezar inilah ternyata gitu. Tadi kan udah tuh basket ini sekarang ini entertain. Oh iya. Dan saya dengar-dengar. Saya dengar aja. Entertain aja. Kan tahu kalau kamu
kalau saya panggil sendiri kan Bang Gorin. Bang Gorin ini kan salah satu pelaku DJ scratching. Iya, DJ scratch, iya benar. Kemarin kan dengarnya baru habis show ya dari Jogja kemarin ya habis show. Oh iya, ada kemarin bareng teman-teman NOK 37 Wah, acara BCS itu, acara gede loh. Oke, mau festival musik gitu. Oh iya, benar. Gokil. Gokil. Karena ternyata kita itu pandemi kasihan sekali loh, benar-benar. iya. Tiara, dia kan. Orang entertain Ini ya. sekarang juga lagi berbeda. Naik terus. Iya. Dengarnya kemarin sempat saya lihat di YouTube Iya. sama di beberapa sosial media nih. Enoka baru habis keluar lagi. Oh iya, sebenarnya itu lagu udah lama sih, cuma kita angkat lagi gitu sebenarnya. Itu berapa tahun hilang dari dunia Ah. jagat maya tuh itu. Iya. Dari Dan 2020 personilnya masih ya? siapa-siapa saja masih eksis tuh. Oh iya, jadi dulu Enoka itu saya dikeluarin. Balik lagi 2019. Saya jelasin aja ya. Jadi ya, jelasin nggak? saya di-kick dari grup WA. Enggak, karena pada saat itu emang sibuk, jadi saya ngelutin untuk itu, untuk atlet dan lain-lainnya. Tapi ternyata memang kok bisa nyemplung di situ, tak ceritanya dulu itu SMA itu saya dibeliin turntable sama bapak saya, beneran. Saya nggak tahu dari Biasa sekali ya. oh bener-bener saya juga nggak tahu bapak saya kok ngerti turntable itu dari mana, itu nggak tahu, beneran. Itu Bapaknya loh yang beli. si DJ 500 itu belum bisa buat apa, cuma bisa buat si DJ 500 namanya ya, pionir si DJ 500. Dari situ saya belajar, ternyata malah jadi nah ini kayak di sini nih, Teknik-teknik kayaknya di sini nih, di sini nih. kayaknya di sini nih. Makanya saya sampai bener-bener belajar serius les di Mas Aping Kateraci. Aping Kateraci itu boleh buat yang nggak tahu, itu DJ-nya JAF ya, DJ-nya JAF, si DJ-nya Fatu Black, DJ-nya Jahanam dia. Saya belajar di sana. Iya, gara-gara filter itu saya juga jadi sempet jalan bareng Boys Got No Brain. Kalau nggak tahu Boys Got No Brain, saya DJ-in Boys Got No Brain. Ada peduli sama Kopi Jerry ya. Halo. Di sisi lain juga saya juga punya band di Magelang. Bisa cekin. Namanya Jupiter Shop. Kalian bisa cari cekin di YouTube. Nah, Itu sih, kalau Mbak. misalnya ada acara-acara kawinan gitu. Bukan ya, bukan acara kawinan ya. Salah nih gue pertanyaannya. Berarti NOK ini kemarin kan sudah lama nih sempat hilang nih. Jadi nanti yang masih penasaran. So let me clear my throat for this one right here. Hey dalam kenalin lagi segala 20 tahun bos gak nobel masih ada, masih keras, masih gagah. Bawa nih gaya, gak lagi mendem, udah gak pernah ngeganja. Teman baik denganku, teman palsu berlalu. Banyak banget mengganggu, bla 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 so tau. Ketemu rapper suek penuh tato seleher. Ganggu naik mata boker mungkin kayak pet doker. Naik bo ilmu kan belum lunas rasa swagger. Pakai play, mangga dua, rasa gangster. Juga yang lo pehim cuma dalam studio. Kesana yang lo pasang cuma dalam video. DJNB yang kenal Parto. Gak bawa bodiga semua kawan sebuah selo. Juliozo yang pertama teriak psycho. Cewek rusak, Jerry Montir paling jatuh. Come on. Lagu apa ya? Gara-gara si teman-teman itu tadi loh. Ada misteri. Ada misteri di teman-teman itu. Jadi dari bandnya Bang Gori nih, Iya. yang di Magelang nih. Oh iya. Nah itu namanya tadi apa? Jupiter Shop namanya, iya. Linknya nanti kita sertakan di Iya. description. Itu band-bandan dari 2010 gitu, 2010 kita sampai sekarang masih band-bandan itu. Masih eksis. Orangnya kompak masih, nggak pernah drama itu orang-orangnya. Makanya long lasting. Nah nanti Long bulan lasting. setelah puasa kita mau ngadain konser di
daerah kita. konser dulu untuk kalian bisa ya ceki lah. Oke. Ya harus kepoin dong, sosial media Iya. ini untuk kepo saya bebas. Nah kalau untuk NOK sendiri, kan Bang Gori iya. di NOK. Benar. Kemarin saya kaget. Formasinya full. Iya. Terabas itu. Iya. Iya karena lagi nggak cuma lagi hype ya, tapi emang kita mutusin untuk bareng lagi istilahnya untuk bikin sesuatu yang ya wis lah sing dulu kita fokus ke depannya. Ini kebetulan udah selesai rekaman, kita mau bikin album, tapi mau bikin album. Luar biasa. Gaya ya album ya. Padahal sopo iki ya. Kita nggak pernah tahu sama Kimian dan boy gang terus Iya. Cuma biasalah, mungkin ada masalah di teknis sebenarnya. Jadi kita rencana untuk ngeluarin single dulu. Jadi untuk album ini harus gimana ya? Kalau setelah album pertama, album kedua biasanya kita butuh sesuatu sing harus nggak lain dari yang kemarin gitu loh. Berarti untuk penyusunan albumnya sendiri berarti mulai dari kemarin habis syuting video klip itu atau sebelum video klip itu sudah direncanakan? Oh sebelumnya kita itu rencana sebenarnya udah dari tahun 2020. Kita rekaman selesai itu 2021 akhir udah selesai 2022. Oh ternyata. Ngendap setahun sebenarnya, ngendap setahun. Ya memang pas waktu itu juga kan Iya. lagi pandemi kan. Benar pandemi. Tiarap semua dulu, Iya. tiarap dulu bos. kamu Tiarap. pengalaman ya kan. Apalagi pas kemarin pandemi itu berubah alih fungsi semua gitu. Yang ada baca. Jadi itu kan harus mau ngapain ya? Oh, biar nge-gym terus loh. Iya sih kelihatan Tahu-tahu badannya udah gede ya. Nah, Bang, gede segini. masih banyak pelajar lagi. Gitu kan. Nah kalau untuk dari schedule sendiri, ini kan berkaitan tentang waktu semua dari basket, dari sambo, dari gulat sampai ke Benar. musik nih. Nah ini kan berkaitan tentang waktu. Pernah nggak ngalamin di satu waktu yang sama itu jadwalnya tuh sama Pernah itu karena sekali lagi tak tekanin ini tuh jalan bersama-sama kan. Jadi saya punya passion sebagai atlet, tapi saya juga punya sungguh mendalami itu dunia itu DJ. musik. entertain. Pada saat tertentu emang jadwal bertabrakan. Nah itu. Jadwal bertabrakan karena ini pada saat harus tanding ternyata ada perform. Tapi biasanya saya ngejar yang tandingnya karena Iya. kalau perform biasanya bisa diambil bisa enggak. Ini jadwal segini ada, sorry aku harus ada pertandingan gitu. Biasanya ada additional player. Itu main sama siapa? Konsekuensinya nggak bayaran. Jelas dong, meleh roto kok. Dikira ngomong-ngomong bayaran, masuk akal lah malah. Realistis. Ya gitu, biasanya gitu. Pekerjaan juga iya, karena saya juga kerja bareng istri kan, nyuplai, dilalai kok. Ini ada jadwal pertandingan bulan hari ini, karena untuk saat ini yang ngerjain masih sendiri. Maksudnya saya punya karyawan itu untuk ngurusi kedainya aja. Jadi untuk distribusi dan lain-lain masih harus istri saya belum bisa naik mobil. Nah biasanya sehari sebelum atau sesudahnya gitu baru kita kerjaan. Kita tetap nomor satu, tetap tanding karena pertandingan itu nggak sewayah-wayah ya Mbak ya. Iya, Bener ada jadwal pasti. Betul, nggak ada jadwal. Dan itu pun saya sendiri juga pertandingan itu hal yang langka. Iya. Bener nggak sih? Iya benar. Bener nggak sih? Jadi kita itu latihan lama-lama bisa jadi yang seharusnya tanggal ini diundur diundur gitu. Jadi begini, pesan-pesan buat panitia-panitia pihak penyelenggara pertandingan besok-besok bikin schedule yang matang itu sampaikan. Soalnya atlet Yo nggak gitu juga sih. Kadang-kadang emang kayak gitu.
Kan Ini. ada beberapa halangan ketika Iya. ketika di dalam pertandingan itu bisa teknis, bisa masalah politis juga kadang-kadang itu juga ya memang yang dikorbankan atlet, tapi positifnya atlet punya waktu lebih lama untuk latihan. Iya, Ya, itu dikasih bagusnya di waktu, situ. jeda waktu. Cuman paling nanti programnya yang kejar-kejaran karena memang benar ketika bertanding nggak ada yang menggantikan ya. Bener, Dan itu bener. momen langka memang. Jadi yang kalau siap bertanding itu siap. Kalau yang siap manggung juga harus siap. Tapi ya kita cari-cari lagi dulu lah jalan terbaik yang mana. Tentukan pilihan Anda sekarang, lanjutkan. Terus kayak gini loh, kan kalau misalnya kita kan dirimu jalan dua-duanya antara Bener. musik Iya. sama pertandingan dan olahragamu itu bukan olahraga yang sepele gitu loh. Iya, Itu kan bukan yang sekedar latihan fisiknya lebih Iya. gitu loh. Fisiknya lebih ada daya ledak, conditioning semuanya, terus speed apa segala macem itu menyeimbangkan staminanya gimana sih dengan karena kamu musiknya kan juga Ya, bukan musik bener, yang bener. bukan musik yang orkestra aja tuh capek gitu loh. iya. Ini kan yang bener-bener jeduk-jeduk sambil lompat-lompat Iya. gitu. Nah terus staminanya gimana sih? Staminanya itu. Idealnya ya Mbak ya, idealnya nggak ada yang ideal. nggak bisa Mbak, nggak bisa di kita itu nggak bisa. Terkadang kita tanding aja dengan kondisi apapun gitu. Iya. Bener. Tiba-tiba Kalau harus bertanding. untuk di daerah kita ya maksudnya. Kadang kita nggak siap pun harus siap, kadang seperti itu. Tapi emang ada event-event besar yang memang itu udah dipersiapkan dari lama, jadi namanya periodisasi. Jadi kamu dimulai dari strength baru nanti ditutup sama daya ledak. Daya ledak terakhir terus rest ya Mbak ya Iya. biasanya. Justru kadang seminggu sebelum bertanding itu tuh nggak wis boleh udah nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh latihan. Itu seminggu sebelum bertanding kita full rest. Seminggu atau berapa hari sebelum bertanding. Tujuannya yaitu biar pada saat pertandingan kamu tuh jeblok meledak. Meledaknya gimana? Coba praktekin. Meledaknya gimana yang tadi tuh? Kayaknya saya harus Iya. petasan sendiri. Jeder. Iya. Jeder. Jeder. Oke. Jadi- Karena kalau dipaksain latihan malah capek, malah bener-bener gak kuras. Pada saat tanding malah loyo ya Mbak ya. Kalau Seperti itu. kalau di sisi musisi sendiri ya. Iya. Nah kalau lu rest 1 minggu, ya otomatis pasti dibeli Oh iya. Ya itulah bedanya ya. Iya Jadi itu benar-benar. Iya. tapi memang Itulah harus bedanya. dari Bang Gori sendiri berarti harus memilah mana yang udah tepat dan pas untuk Iya. harus dieksekusi. Yang jelas kan namanya latihan itu kan memang harus berkesinambungan. Iya, betul. Bener kita punya muscle memory, tapi saya rasa bisa bener bisa salah. Karena sing saya ingat sekali kita belajar nyupir, Iya. kita nggak nyupir lama kan masih bisa nyupir. Iya. Olahraga hampir sama, cuma ada variabel lain yaitu Iya. stamina. Sekali kita dapat teknik, mesti bisa. Sekali kita dapat keahlian saya sama saya yang scratch gitu ya, kamu mungkin bikin beat bisa. Tapi coba lama kita istirahat, nah itu ada variabel lain yang kita bikin jadi kaku. Kalau atlet nanti berapi-api ya. Nggak apa-apa. Karena- kalau atlet gimana itu namanya? Enggak beneran ada stamina itu kalau harus setiap hari tuh Mbak. Maksudnya Iya. kita rest 4 hari 5 hari itu udah berkurang kardionya maksudnya, apalagi sampai lebih dari 2 minggu paling enggak. Kalau kita udah tahu pertandingan kita di sana, kita udah bisa nyiapin dari jauh-jauh hari. Kalau nggak latihan ya udah cuma setor nyawa aja istilahnya di pertandingan. Tinggal pasang badan orang pemain saja. Karena lawanmu di luar sana itu jauh lebih keras lagi latihannya. Itu prinsipnya. Kenapa kita harus berlatih lebih keras ya? Intinya tetap semangat berlatih, jangan loss dari latihan, kejar niat dan tetap konsisten. Iya, Konsisten iya. untuk Benar, berbagi benar, waktu benar. sebaik-baiknya. Masih penasaran tak? Kita bagi tips and tricks. Jungle kasih naik, emosi makin high. Tensi ikut naik, napas mulai turun naik. Tambah lagi sampai pas, tarik kasih pas. Gas langsung angkat, jangan banyak doa. Sebenarnya ada lagi yang aku penasaran sama dia, penasaran. Jadi
kalau gulat itu kan identik dengan daya ledak. Kalau menurutmu bagaimana sih daya ledak itu? Apakah kamu punya tips and trick gini buat teman-teman di luar sana yang belajar tentang olahraga grappling yang conditioningnya menurutku gulat itu memang paling berat daya ledaknya. Jadi ada nggak sih yang Tips and tricksnya. tips and Nah, tricknya? ini buat teman-teman semuanya. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu sih sebenarnya dari yang saya jalanin. Ternyata kita harus memilih dulu. Maksudnya kita pasang goal dulu. Kita itu mau ngapain? Kita itu mau apa? Jadi latihan kita dipakai untuk apa istilahnya? Kebetulan saya di latihan itu untuk yaitu daya ledak dan menghadapi orang lain di mana saya butuh fokus di situ. Tapi ya membahasakannya susah ya. Nggak, intinya tuh saya dulu kok merasa kok saya latihan terus kok badannya nggak besar-besar. Pikiran saya Jadi gitu. pikiran saya badan saya bakal kayak Arnold Schwarzenegger atau siapa yang gitu-gitu. Tapi ternyata enggak. Ini buat teman-teman sekalian, estetik itu ternyata latihannya berbeda dengan Iya. kita lihat fighter justru badannya nggak besar-besar karena goalnya memang beda gitu. Tapi bisa sebenarnya kalau pingin otomatis effortnya lebih besar. Tapi orang-orang biasanya enggak. Saya bisa ngomong kalau Anthony Joshua atau petinju itu kan badannya besar. Iya. Kalah sama yang siapa itu orangnya gemuk. Nanti coba ada cuplikannya ya itu ada itu kalah. cuplikannya. Dia pun ngerasa ternyata badan besar kalau dipakai untuk ini ternyata ada celahnya. Makanya dia memutuskan untuk mengurangi masa ototnya. Jadi sing mau saya tekankan itu sebenarnya goal kalian apa? Goal kalian apa? Nah, itu konsekuensinya harus kalian terima. Paham ya maksudnya? Aku rada belibet gitu. Iya. Enggak, tapi itu Iya. bisa diluruskan dengan Bisa. misalnya ketika kita nih kayak kita kan saya judo, kamu gulat. Misal saya harus banting dia, ini saya bisa. Bisa kan? Iya. Tapi kalau saya harus ngangkat beban sebesar dia, itu nggak Belum bisa. tentu. Belum tentu. Iya. Karena berbeda goalsnya. iya. Dulu latihannya seperti apa dan kemudian tidak dilanjutkan untuk sisi-sisi iya, yang diperlihatkan kan begitu kan intinya. Jadi memang goals itu harus diperhatikan, itu benar. Iya. Berarti fokusnya itu tetap latihan. Nikmati saja segala proses yang Iya, ada. prosesnya. Tentu kan itu goalsnya kalian itu mau jadi apa dulu. Iya. Ya kan, berandai-andai atau berangan-angan silahkan saja. Iya, tapi pokoknya kalau udah atlet ya berarti memang latihannya harus nurut di situ ya. Iya. Belum nggak usah lari ke estetik dulu lah, karena Iya. memang perlunya itu untuk latihan itu berbeda, porsi latihannya berbeda. Kan. Terus pesan dan Nah kesan. itu pesan. Pesan Pesan Enggak dari sih. dirimu dan kesan dari dirimu untuk Kepada teman-teman di luar sana, Oh, mungkin iya. teman-teman pegulat. Oh, iya. Atau yang baru mau Sana. menggeluti. Atau yang Oh ya, baru mau menggeluti. konsisten aja sih. Kita kalau cuma mulai kalau nggak pakai konsisten juga bakal bubar gitu. Gitu aja sih. Oke. Sama Stay fokus, konsisten, semangat berlatih. iya bulan. Iya. By the way, Kalau orang yang lemas-lemas tuh aduh. siapa kamu? Saya salah satunya. Iya. Iya. Makanya lebih geluti dunia gym saja dinikmati daripada angkat beban hidup ribet. Bos. Jenuh itu pasti ya, Iya, kamu jenuh pasti ya, bilang benar. jenuh itu pasti. Pasti. Tapi Pastikan. disitulah justru tantangan kita untuk memanage kan. Makanya saya ngomong goalnya harus kamu meh ngopo tau Iya, kowe benar. jane meh ngopo Iya, tau ya. sekelas Chris John pun pasti juga pernah jenuh latihan, Iya, gitu. pasti. Tapi dia bisa mengalahkan diri Iya. sendiri, gitu kayak apa? Oke. Kalau pesan-pesan kita buat pemirsa yang ada di rumah. Oke, pesan dan kesan kita buat teman-teman di rumah dan teman-teman di daerah lain ya kan. Itu untuk kita-kita yang pada punya usaha di luar sana. Supportlah teman-teman atlet kita gitu. Di tiap daerah itu kan ada ya kan. Jadi misalnya kayak mau itu usaha mandiri atau usaha apa di support lah. Ya UKM apa karena itu
itu bisa menambah semangat untuk atlet kita menuju ke prestasi yang lebih baik gitu, dari daerah ke nasional, terus mungkin nanti nggak menutup kemungkinan internasional ya kan. Apapun itu brandnya, apapun itu yang dilakukan itu sangat bagus ketika kita juga berkolaborasi dengan mental support atlet. buat Benar atlet-atlet banget. itu ya, sebenarnya. Iya. Terus oh iya ya, ntar. Tadi kan BTW katanya Mas Galih itu ada usaha ya. Iya. Tolong dong, di mana dong? Oh usahanya? iya, buat teman-teman yang mau pas lagi mabuk. Penting ini, penting ini. Iya, Dia itu betul. entrepreneur. Buat Mbak Ara atau Uncle T, Iya. kalau pas lagi di Magelang, buat teman-teman semua, Iya. pas lagi mampir di Magelang bisa mampir ke Raja Estel Sultan Magelang. Itu di Skylake Estelnya segini loh, Estel, guys. oh, besar, Besar. porsi besar. Dia menyamakan porsi dia. Iya. Makanya. Iya, Cukup. benar. Di mana itu lokasinya? Itu lokasinya di Skylake Plaza Magelang, itu sebelum alun-alun, itu kan Perboden, kalian bisa mampir. Dan di Rindam itu area militer sana, iya. Itu mampir. Oke, ada 2 tempat ya berarti. Ada 2 tempat. Wow. Iya. Sosial medianya ada. Ada, boleh, bisa. Nanti kita akan tag Editor, ya langsung taruh. di Iya, description iya. Taruh box. punya link di bawah, jangan Di lupa. Jangan description lupa. box Mas Description. Editor Iya. ya kan, yang sangat fun ini. Iya. Oke. Iyalah, harus dong. Sama doain saya bisa buka studio ya. Amin. Di Oh iya Amin. itu Lagi. benar Amin. itu cita-cita. Mudah-mudahan tahun depan. Amin. Iya. Karena dia ini kalau punya mau itu dia memang betul-betul berusaha. Memang harus, Iya, harus, iya, gitu, iya. harus gitu, harus. Kamu pernah nggak sih lihat petarung itu kalau ngomong nggak gerusa-gerus itu cuma dia. Yang lain kalau ngomong itu kayak aku gini kan berapi-api juga. Cuma dia doang yang dari tadi guys. Iya nggak sih? Serius. Iya. Orang yang sama saya kenal. Ini petarung pegulat dan memang aduh. Dan Kalau di juga lapangan kita lihat kelihatan. dia saja takut, tapi kalau Kalau udah ngobrol udah kenal tuh Iya. ya ampun halusnya. Wah, terbaik. Terima kasih sudah sempat Terima kasih mampir. udah Terima kasih, hadir terima kasih. di sini. Terima kasih. Nanti kita akan Weh. ketemu lagi ya. Ketemu lagi ya. Heeh. Lagi di Keringat. Mungkin ya, sama ini. Vincent Iya. Majid. Boleh. Boleh tuh. Boleh lah. Oh, Vincent, boleh, yuk. boleh. Bergabung Vincent di nanti sini. ya. Oke, Oke. pagi-pagi share tips and tricks dan pengalaman-pengalaman. Teman-teman yang ingin bergabung ini silakan daftar langsung ke Instagramnya RSJ. Ya. Silakan di RSJ. situ. Bos ini pengen masuk ke podcast ini. Mari. Pengen mari, bahas apa mari. sini? Mari sini kita kasih Semua keluar kamu bisa. keringat sampai bau di badan. Tinggi guys naik. Oke. Oke, teman-teman. Kita dari Keringat dia podcast and Dadah. peace out bersama Bang Gore. Peace out. Dadah. Dadah. Ini really punya bos. Give it stronger, don't stop. Ini really punya bos. Get it, body power up. Ini really punya bos. Give it stronger, don't stop. Ini really punya bos. Get it, body power up.